Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu akhir tahun gerejawi hari ini adalah dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba di akhir tahun gerejawi. Dan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Belakangan ini banyak ahli berbicara tentang hal-hal baru, terutama tentang dunia baru yang ditandai dengan alat-alat komunikasi dan teknologi yang terbaru, yang luar biasa. Dan semuanya itu adalah buatan manusia yang cepat berubah. Tetapi langit dan bumi yang baru yang disebut dalam nats ini adalah ciptaan Allah sendiri yang belum pernah ada, tidak ada yang menyamainya. Langit dan bumi yang baru ini adalah pewujudan seluruh janji-janji Allah. Langit dan bumi yang baru adalah kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah umatnya secara sempurna. Dan itulah yang dinanti-nantikan, yang dirindukan setiap orang percaya. Saudaraku, sekarang bagaimanakah rupa dan kondisi langit dan bumi yang baru tersebut, sehingga kita harus menanti-nantikannya? Apa yang menarik, apa yang luar biasa di sana, sehingga semua orang percaya sangat merindukannya? Itulah yang mau kita lihat dalam nats ini. Pertama, di ayat 1 dikatakan, "Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Itu pasti bahasa kiasan. Apa arti sebenarnya? Pertama, bila kita membaca Alkitab, laut adalah simbol kengerian dan pemisahan yang memisahkan darat dengan darat. Kejadian 1, ayat 2, 6, dan sampai 10. Sehingga bila dikatakan, "dan laut pun tidak ada lagi," itu berarti bahwa di langit dan bumi yang baru itu tidak ada lagi pemisahan. Kita tahu sangat mengerikan bila bangsa dengan bangsa memisah. Kelompok satu dengan kelompok lain, agama yang satu dengan agama yang lain. Terutama bila suami dengan istri berpisah, keluar orang tua dengan anak-anak berpisah. Itu sangat mengerikan. Dan semuanya itu karena pekerjaan iblis. Tetapi dikatakan di langit dan bumi yang baru, semuanya itu tidak ada lagi pemisahan.
Semuanya bersatu dan menjadi satu. Tetapi yang kedua lebih ngeri lagi. Laut adalah simbol ancaman-ancaman, simbol bahaya-bahaya, atau tempat kejahatan-kejahatan. Kita baca di Yesaya 57 ayat 20. Laut juga merupakan tempat tinggal naga laut, Lewiatan, yang ditaklukkan oleh Allah dan dilemparkan ke padang belantara. Mazmur 74 ayat 13 hingga 14. Dalam kitab Wahyu, laut merupakan tempat asal monster laut dan tahta dari pelacur besar. Wahyu 13 ayat 1 dan 17 ayat 1. Karena itu, bila dikatakan bahwa laut pun tidak ada lagi, itu berarti bahwa di langit dan bumi yang baru itu tidak ada lagi ancaman-ancaman atau tekanan atau bahaya yang menakutkan kita. Di hidup kita di bumi sekarang. Dari segala penjuru ada ancaman. Maut, kejahatan, semuanya mengintai di mana-mana, termasuk di rumah sendiri. Karena ada ayah kandung yang membunuh, melecehkan anaknya sendiri. Tetapi di langit dan bumi yang baru itu, semuanya itu tidak ada lagi. Karena yang berperan dalam ancaman itu, yaitu si iblis, tidak ada lagi. Tidak ada satu ekor pun di sana lagi. Langit dan bumi yang baru itu bebas iblis, bebas dosa. Yang ada hanyalah damai. Dan damainya itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pokoknya damainya selangit deh. Bila demikian, apakah kita masih rindu untuk turut serta memasukinya? Rugi besar saudaraku bila kita tidak ikut ke sana. Dan supaya kita lebih tertarik lagi, masih ada lagi hal yang lebih hebat. Kita baca di ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Padahal saudaraku, kita tahu, dunia kita sekarang ini penuh penderitaan, penuh masalah, penuh pergumulan. Tetapi di langit dan bumi yang baru, semua tangisan berhenti, semua air mata dihapus. Maut telah dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Sehingga tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan. Yang ada hanyalah hidup kekal. Karena itu, di sana kita hanya melakukan bernyanyi. Itulah yang akan kita lakukan di sana, bernyanyi, bergembira tanpa kesedihan. Semuanya itu terjadi karena kemenangan Tuhan Yesus atas maut, atas dosa, dan atas iblis. Dan sekarang, hari ini semuanya itu ditawarkan kepada kita secara gratis yang bisa kita terima hanya bila kita mau percaya, mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan memperoleh semuanya itu. Lalu, mengapa mereka bisa terus bersuka cita di sana? Itu yang ketiga. Mari kita baca di ayat 3b. Dikatakan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudaraku, itulah sukacita yang tidak terbatas. Karena Allah selalu ada beserta mereka. Enaknya surga. Bukan karena semua halamannya terbuat dari emas murni. Bukan karena di sana kita tidak lagi bekerja. Sama sekali tidak. Tetapi surga menjadi begitu indah dan menggembirakan. Hanya karena di sana kita bisa terus-menerus bersama-sama dengan Allah tanpa jeda sebentar pun. Dan neraka jangan hanya dipahami sebagai tempatnya api yang bernyala-nyala, yang sangat panas. Sehingga ada orang berkata, tidak perlu takut bila kita masuk nanti ke neraka, karena kita bisa pasang AC di sana. Katanya, bukan itu saudaraku. Yang membuat neraka menjadi sangat menakutkan dan menyakitkan adalah karena mereka yang tinggal di sana itu terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan maut
kekal. Tidak ada lagi di sana campur tangan Allah terhadap mereka. Sehingga si iblis itu bebas sebebas-bebasnya mengganggu dan menyakiti mereka. Itulah yang paling menyakitkan. Bila demikian saudaraku, pasti tidak ada dari kita yang mau ke sana, bukan? Janganlah. Sekarang pilihan ada pada kita. Saya berharap melalui promosi langit dan bumi yang baru ini, tanda kutip, kita semua mengambil keputusan. Saya harus ke langit dan bumi yang baru itu. Mudah-mudahan kita semua berlomba untuk turut menjadi penghuni langit dan bumi yang baru itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kita mengadakan peringatan akan mereka yang sudah meninggal. Di konfesi HKBP pasal 15 dikatakan bahwa peringatan ini kita lakukan untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan kematian kita sendiri. Sering disebut memento mori. Dan juga untuk meneguhkan pengharapan kita akan kemenangan Kristus. Juga meneguhkan pengharapan kita akan kerajaan sorga sebagai tujuan hidup dan tujuan roh kita. Dengan firman hari ini, kesedihan hati kita karena ditinggal kekasih hati kita yang sudah meninggal akan terobati dan akan diganti dengan sukacita. Mengapa? Karena hari ini kita diyakinkan bahwa mereka yang meninggal dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka pasti memasuki surga yang sangat indah itu. Mereka sudah menikmati hidup yang luar biasa. Dan dengan firman hari ini kita diyakinkan bahwa bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan setia mengikut Dia hingga saat kematian kita, maka kita akan menerima semua kenikmatan sorga yang luar biasa itu. Sehingga walaupun di dunia ini kita akan mengalami banyak ancaman, banyak penderitaan, banyak kesedihan, kita akan mampu bertahan. Kita akan mampu bersukacita karena kita yakin semuanya itu akan berakhir dan akan digantikan oleh sukacita dan kemuliaan di surga itu. Lalu sekarang saudaraku, apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa turut ikut serta ke langit dan bumi yang baru itu? Mari kita baca di ayat 7 dikatakan di sana. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dikatakan barang siapa yang menang. Artinya harus menang. Baru bisa ke sana. Lalu apa yang harus dimenangkan? Itulah iman yang setia. Iman yang tahan uji dalam segala peperangan. Iman yang setia sampai akhir. Kita harus loyal, harus taat melakukan kehendak Tuhan hingga akhir hidup kita. Tidak tergoda oleh godaan dunia atau oleh kehendak daging kita. Siapa yang menang adalah mereka yang dalam seluruh hidupnya selalu menyaksikan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya Tuhan Yesuslah yang diandalkannya apapun yang terjadi dalam hidupnya. Orang seperti itu tidak mau membuat hal lain. Tidak mau membuat hartanya, kekayaannya, jabatannya, popularitasnya, atau kuasa lain menjadi ilah baginya. Hanya Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan akan langit dan bumi yang baru ini bukan hanya memberi kita manfaat di masa depan, tetapi juga manfaat di masa kini, di masa hidup kita di dunia ini. Mengapa? Karena pengharapan yang teguh akan langit dan bumi yang baru itu meyakinkan kita bahwa pada akhirnya yang menang adalah Tuhan Yesus, yang menang adalah kebenaran dan keadilan, dan di akhirnya yang akan menerima upah besar, yaitu langit dan bumi yang baru itu, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga walaupun kita harus menderita di bumi ini, walau kita sering dihina, dilecehkan, sering dikucilkan karena kita hidup sebagai murid Yesus,
Kita akan tetap kokoh, tetap bersemangat, tetap bertahan, dan kita menang. Kita akan bertahan karena upah yang jauh lebih besar, yaitu langit dan bumi yang baru yang sudah menanti kita. Tetapi saudaraku, ayat ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup dan yang berbuat sesuka hatinya di dunia ini. Menjadi peringatan bagi orang-orang yang tidak pernah takut akan Tuhan dan tidak takut akan pengadilan. Awas saudaraku, penghakiman Tuhan pasti ada. Upah mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup dengan sesuka hatinya, upah mereka adalah neraka. Karena itu saudaraku, selagi masih ada waktu, bertobatlah, memperbaiki diri menyambut kedatangan langit dan bumi yang baru itu. Karena itu yang terakhir, mari tanya diri kita masing-masing. Sudahkah saudara merindukan kedatangan langit dan bumi yang baru itu? Seberapa besarkah kerinduanmu? Rindukanlah saudaraku, langit dan bumi yang baru itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena Engkau telah menyediakan langit dan bumi menjadi tempat kekal bagi kami yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di akhir tahun gerejawi ini dan melalui peringatan bagi orang yang meninggal hari ini, pengharapan dan kerinduan kami semakin membara menanti kedatangan langit dan bumi yang baru yang penuh sukacita itu. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Biarlah segala sakit penyakit kami Kau angkat dan Kau gantikan dengan kesehatan yang prima. Berkatilah juga pekerjaan dan usaha serta pelayanan kami. Berkatilah kami di seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu terus menaungi bangsa kami, agar tetap rukun dan damai. Biarlah juga kuasa-Mu menyertai seluruh hamba-Mu yang melayani umat-Mu, agar mereka semakin bersemangat memberitakan Injil-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.